Oke, baiklah, di perjumpaan kita kali ini saya akan bercerita asal muasal dari silat kuntau ya teman-teman. Dan silat kuntau ini berasal dari Kalimantan Timur, yaitu khususnya daerah Kabupaten Pasir. Saya bercerita sejarah berdasarkan cerita leluhur saya atau orang tua saya mengenai atau cerita dari silat kuntau ini, kapan munculnya dan terjadinya atau keberadaannya di Kalimantan. Tetapi ini khusus cerita untuk daerah Kalimantan Timur atau daerah Kabupaten Pasir, khususnya Dayak Pasir teman-teman. Mungkin cerita ini berbeda-beda di setiap wilayah. Oke, baiklah, langsung saja kita ke ceritanya teman-teman. Asal muasal dari silat kuntau itu adalah dari monyet ya teman-teman. Meniru perilaku monyet atau perilaku kera ya. Pada saat suatu dulu kala, pada zaman dulu kala, orang itu banyak berkelompok-kelompok dan banyak sekali gerombolan-gerombolan. Kalau sebutan sini, orang gerombolan itu adalah sebuah perampok ya teman-teman. Jika bertemu suatu tempat atau suatu desa, dia akan menjarah seperti padi, bahan-bahan makanan dan senjata-senjata atau peralatan, dan memperkosa dan membunuh anak-anak perempuan dan keluarga yang jika ada yang melawan ya teman-teman. Nah, daripada itu suatu saat di suatu desa di sebuah daerah Kabupaten Pasir ini ya, berada di daerah hulu sungai. Dulu pada zaman dulu orang-orang tuh tinggalnya di hulu sungai dan di pinggir pantai ya teman-teman. Nah, daripada itu dia sebuah kelompok gerombolan berjalan di sebuah hutan. Mereka bertemu sebuah desa, yang mana desa tersebut dihuni yang tidak terlalu banyak penduduknya, terdiri beberapa keluarga, dan di situ perompak tersebut adalah membantai dan membunuh semua yang melawan, dan anak-anak pun dibunuh karena mereka memang kelompok yang sangat sadis dan membunuh. Dan orang-orang tersebut digantung di sebuah tiang di tengah kampung atau desa untuk dibunuh dan dieksekusi, ditombak dan disumpit. Nah, ada seseorang sandera atau tawanan tersebut diikat. Dia model antara hidup dan mati. Dia melihat seekor monyet warna putih, dan gerakannya itu adalah seperti yang kita lihat sekarang, seperti gerakan gaya monyet, atau biasa disebut orang sini adalah karena ilmu-ilmu yang ada di daerah Pasir ini atau daerah orang Dayak Pasir ini, ilmunya semuanya didapat dari istilahnya rezeki, atau kalau disebut orang sini nyaro. Ilmu itu turun sendiri, dan ada sebuah atau berbentuk binatang atau berbentuk manusia atau berbentuk orang tua yang memberikan ilmu jika orang itu terdesak dan dekat mau dibunuh. Nah, daripada itu Singkat cerita, dia melihat monyet tersebut bergaya dan gerakan tersebut. Dia suruh untuk meniru walaupun tangan dan kakinya diikat. Mungkin dengan diberikannya kekuatan atau peringatan yang kuat, karena orang-orang yang sudah dekat mau mati, karena orang zaman dulu karena kurang mungkin dilindungi oleh juga yang maha kuasa ya. Nah, dari itu dia meniru dan melihat, dan sebuah keras itu bisa berbicara seperti manusia. Namun para perompak atau gerombolan tadi tidak melihat si monyet tersebut, cuma dia saja yang dapat melihat si kera tersebut dengan gerakan silat dia yang terdiri dari 5 gerakan pedang dan 5 gerakan tangan ya teman-teman. Nah, di situ dia meniru. Nah, setelah itu dia setelah tahu dengan ilmu tersebut, dia dan membisikkan sebuah ilmu yang tidak bisa kena, yaitu ilmu yang disebut biasanya orang sini ilmu bawaan dari silat kuntau tersebut adalah ilmu salatuno atau salah tidak kena atau tidak kena. Kalau istilahnya di daerah orang Jawa yaitu lembu sikilan. Nah, yaitu sama seperti itu ilmunya ya teman-teman. Nah, itu namun ilmu tersebut adalah untuk benda-benda tajam seperti parang dan jenis-jenis benda tumpul lainnya, kecuali pukulan ya teman-teman. Kelemahannya pukulan, namun pukulan juga tidak kena dia karena dia sudah menguasai ilmu dari bela diri, yaitu ilmu silat tersebut. Karena silat itu sudah, kalau memang udah jadi, dia memang tidak susah diserang. Nah, dari itu dengan berbekal itu memancinglah dia satu orang
perompak tersebut, anak buah dari perompak tersebut atau ke geng gerombolan tersebut untuk memancing dia untuk melepaskannya dari ikatannya, mengajak dia bertarung 1 lawan 1. Nah, dari itu diizinkanlah dari anak buah tersebut karena mereka melihat dari kemampuan dari si tawanan tadi tidak ada apa-apanya dengan kemampuan dari para perompak atau anggota gerombolan tersebut. Makanya mereka mari terpancing untuk melepaskan dari si tawanan tersebut, karena mereka tidak tahu bahwa tawanan tersebut sudah berubah dan memiliki kekuatan baru. Nah, daripada itu dia terkirimlah satu dengan sekali pukulan dan tebasan saja si anak buah perompak tadi langsung tumbang, dan dari ketua dari si perompak atau ketua gerombolan tadi terkaget-kaget dan terheran-heran melihat kekuatan baru dari si tawanan tersebut. Kemudian dia menyuruh seluruh anak buahnya untuk menyerang dari si tawanan tersebut. Namun si tawanan tersebut mampu menghalau beberapa jumlah anggota dari anak buah perompak tersebut dan berhasil membunuh dan membantainya. Dan akhirnya tersisa si kepala perompaknya saja, dan ujung-ujungnya mereka bertarung hingga sampai siang hingga malam. Memang kekuatannya sudah mulai berbeda karena dibekali ilmu tersebut tadi. Memang si kepala perompak tersebut memang adalah seorang jagoan atau tangguh dan mampu melawan orang banyak, apalagi untuk melawan satu orang. Nah, untuk pertarungan tersebut pada awal-awalnya itu seri. Si tawanan hampir kalah dan gelabakan, namun dengan adanya kemampuan ilmu bela diri tersebut, dia dapat menghalau kekuatan dari si kepala perompak atau kepala gerombolan tadi, dan pada akhirnya dia mampu menghajar dan membinasakannya. Namun pada awal terakhirnya si perompak tersebut, kepala perompak tersebut, dia meminta ampun dan meminta maaf. Namun itu adalah sebuah tipu daya saja. Pada saat si tawanan tersebut berusaha melepaskan teman-temannya dan anggota keluarga yang masih hidup, tahu-taunya si kepala perompak tersebut dia menyerang secara diam-diam dari belakang si tawanan tersebut dengan menggunakan senjatanya. Namun si tawanan tersebut sempat menghindar dan kembali merebut senjata milik perompak tersebut, karena memang si perompak tersebut kebal terhadap semua senjata. Namun dia ternyata pada akhirnya dia menemukan sebuah kelemahan dari si kepala perompak tersebut. Ternyata dia hanya dapat dibunuh dengan menggunakan senjatanya sendiri. Akhirnya ditusuklah si kepala perompak tersebut menggunakan pedang atau parangnya sendiri atau mandaunya ke perutnya. Akhirnya dia mati dan tewas di tempat. Nah, untuk sekian kalinya si tawanan tersebut mampu mempertahankan desanya dan bisa hidup damai kembali dan mengajarkan ilmu silat tersebut ke anak turun-temurun. Hingga sampai sekarang silat kuntau ini merupakan sebuah kebudayaan atau ilmu bela diri yang digunakan, dan silat kuntau ini sendiri biasanya sering dipamerkan atau diperlihatkan pada acara-acara pernikahan, sunatan, pengajian, khataman Al-Quran. Biasanya sering sekali diperlihatkan dan dipertontonkan untuk sebagai hiburan sebuah seni bela diri, tari ibaratnya. Selain dia digunakan untuk bela diri, dia juga bisa untuk seni tari. Biasanya untuk menghibur masyarakat, biasanya adalah untuk melatih kecerdasan dan kelincahan. Biasanya para tetua dan anak-anak muda biasanya sering memperlihatkan dari silat kuntau ini. Namun sekarang sangat jarang sekali orang pada acara pernikahan untuk mengisi malamnya untuk mempertontonkan silat kuntau tersebut. Oke teman-teman, terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton dan mendengarkan cerita saya. Ketemu lain waktu, saya banyak memiliki cerita yang